Jadi ini ada orderan masuk auto. Nah, ternyata alamat yang dituju ini tidak tertulis. Nah, di sini ada beberapa cara ya teman-teman untuk meng-cancel atau membatalkan orderan. Nah, kita nggak perlu jalan seperti sebenarnya ya. Jadi teman-teman kalau ada yang kena orderan seperti ini, jaraknya kurang lebih sekitar antara 500 sampai 1 km. Ini teman-teman nggak perlu dijalankan. Ini cukup ditunggu sampai waktu tibanya ini habis boleh, atau seandainya mau langsung di cancel juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya langsung aja, saya nggak jalan ya. Ini nggak saya pencet sudah tiba atau saya jalan ke arah orangnya atau ke arah tujuan. Ini bahkan malah saya tambahin juga. Nah, di sini ada menu tindakan, langsung aja ke pembatalan order. Nah, ada dua opsi ya, tidak setuju dengan persyaratan order atau pelanggan membatalkan order. Nah, kalau seandainya teman-teman ini dapatnya secara auto, teman-teman jangan pakai yang tidak setuju dengan persyaratan. Ya, ini boleh sebenarnya boleh, tapi saran saya teman-teman ambil yang pelanggan membatalkan order, karena kalau tidak setuju dengan persyaratan order, ini nanti teman-teman akan kena PTO ya. Jadi ini saya pakai pelanggan membatalkan order. Ini kita tunggu karena sudah diterima untuk ini sudah proses ya. Maka nanti akan dibatalkan. Kalau seandainya ini enggak ada respon, diulangi lagi. Nah, kalau ditunggu beberapa saat tidak ada respon, maka jalan satu-satunya adalah kita pakai cara yang pertama, yaitu tidak setuju dengan persyaratan order, karena memang tujuannya tidak jelas ya. Dibatalkan ya. Nah, terus kalau sudah dibatalkan teman-teman bisa masuk ke order diselesaikan ya. Masuk di order diselesaikan, terus habis itu di orderan tersebut teman-teman bisa langsung melakukan yang namanya pemberian nilai buruk ya. Nilai buruknya ada di tindakan, posisi di paling bawah ya. Silakan berikan penilaian seperti ini, kemudian kasih centang di yang buruk. Nah, di sini bisa dicentang beberapa ya, mulai dari orderan dibuat tidak tepat, biaya rendah, terus pelanggan lama tidak datang karena kita nggak ke sana ya, kemudian pelanggan sulit dipahami karena dicet tidak bisa, kemudian bisa juga pakai pelanggan mabuk atau pakai narkoba, bisa jadi karena dia nggak sadar mencet ya. Terus jangan menugaskan lagi pada saya. Di situ kasih komentar. Contoh, sengaja membuat orderan fiktif dan merusak akun driver lain. Udah cukup kayak gini aja. Setelah itu teman-teman bisa langsung kirim. Nah, terus jangan lupa lagi kasih yang namanya feedback. Nah, feedbacknya gimana? Tetap di orderan selesai tadi, kemudian masuk di orderan yang dibatalkan tadi, ada yang namanya feedback, masuk di tindakan ya, tindakan feedback. Nah, pesan untuk administrasi, langsung aja tulis
orderan fiktif. Ya, sengaja mempermainkan driver. Mainkan driver dan merusak akun driver lain. Nah, ini yang terjadi untuk orderan auto ya. Nah, ini kita kirim seperti ini. Kalau alamat yang tidak tertulis tadi kita kirim seperti ini, maka nanti kita akan mendapatkan jawaban. Jawabannya nanti bisa kita cek di bagian di bagian obrolan, kemudian di bagian notifikasi. Oh, salah ya. Salah. Nanti bisa masuk ke menu bagian dukungan, di dukungan, terus kita lihat di bagian feedback dan masuk di bagian arsip. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan jawabannya di sini begitu. Oke ya, terus ada yang ngomong ini nanti jadinya pipe. Nah, ini belum tentu, tergantung kondisi orderannya. Kalau orderannya itu tertulis alamat tidak tertulis, maka itu tidak akan menjadi pipe. Tapi kalau seandainya tujuannya sudah jelas, nah maka ini teman-teman harus hati-hati dalam membatalkan orderan, karena bisa jadi itu nanti jadi pelanggaran atas inisiatif driver seperti itu. Nah,